Baik, selamat berjumpa lagi pada kuliah rangkaian analog untuk pembahasan soal-soal tentang rangkaian op-amp dengan feedback negatif, ya. Di mana dalam pertemuan sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya kita sudah menerapkan bagaimana menyelesaikan permasalahan pada rangkaian op-amp feedback negatif dengan menggunakan prinsip superposisi dari konfigurasi yang cukup sederhana, nah sampai sedikit kompleks. Nah, pada kali ini kita akan membahas rangkaian yang lebih kompleks, ya, yaitu kita melihat di sini ada dua soal yang saya ambil dari buku Fundamental of Electric Circuits edisi kelima McGraw-Hill, ya. Nah, di sini kita melihat adanya suatu difference amplifier, ya, diferensial amplifier, ya. Di sini kelihatan, di sini terlihat bahwa feedback resistor dan resistor dari non inverting ke ground adalah sama dan depannya juga sama. Jadi nanti feedback difference amplifier ini mempunyai rumus R feedback dibagi R in, ya. Jadi 80/20 dikali selisihnya. Nah, tetapi di depannya ada suatu bridge, ya. Yang kedua adalah permasalahan dengan dua op-amp, di mana dari op-amp kedua di feedback dengan R 4 kilo ke inverting input op-amp yang pertama, ya. Nanti ada soal yang ketiga dan keempat pada slide selanjutnya. Baik, kita mengamati sekarang pada rangkaian bridge pada differential amplifier, ya. Kita disuruh menentukan harga dari V0, ya. Nah, untuk mengatasi ini, untuk menyelesaikan ini, saya gambar ulang di sini. Pertama-tama kita beri notasi dari setiap node, ya. Saya memberi ada 4 node yang butuh perhatian kita, yaitu node A, ya, seperti pada gambar ini, ya, node B, node C, dan node D, ya. Node A dan B adalah sangat penting karena ini adalah input dari differential amplifier, ya. Jadi nanti V0 itu 80/20 dikali dengan VB dikurangi VA, ya. Nah, kita melihat sekarang berapa VB, ya, berapa VB. Banyak mahasiswa yang langsung membuat VB itu adalah pembagian tegangan di sini 60 dibagi 60 ditambah 40 dikali 10 mili, ya. Tapi ini kurang tepat atau dalam boleh dikatakan salah, karena lihat arus yang berasal dari sini tidak ke sini saja tetapi melainkan juga ke sana, ya. Karena itu VB itu adalah paralel dari 60 terhadap 20 ditambah 80 karena groundnya di sini dan groundnya, ya. Jadi memang VB itu pembagian tegangan dari ini, resistor ini terhadap ini ditambah 40 kali ini, ya. Nah, maka dari itu saya gambar di sini arusnya. Lihat, arah arusnya ini adalah mengalir selain ke ground ini dia juga menuju ke titik D, akhirnya ke ground. Dengan demikian VB adalah 60 paralel dengan 20 ditambah 80, yaitu ini, ekuivalen ini, dibagi 40 ditambah 60 paralel 20, 80 ditambah dikali 10 mV, ya. Sekali lagi, jadi karena tidak bisa kita mengabaikan harga ini. Baik, dengan demikian VB kita peroleh, Anda bisa memasukkan sendiri harga-harga ini, ya. 60 paralel 100 itu 37,5. Akhirnya kita dapatkan 4,84 mV, ya. Nah, sedangkan VD adalah tegangan pada non-inverting. Karena VB sudah diketahui, ya, maka VD juga pembagian tegangan, yaitu 80 dibagi 80 ditambah 20 dalam hal ini 100 dikali dengan VB, ya. VD adalah 3,87 mV, ya. VD ini diperlukan untuk informasi VC karena untuk konfigurasi negatif feedback maka kedua input harus berharga sama, ya. VC, V inverting sama dengan V non inverting, ya. Nah, kita lihat sekarang pada posisi A, ya. Demikian pula VA, banyak mahasiswa yang jika tidak jeli melihat, maka VA itu dianggap sebagai 30 dibagi 30 tambah 10 kali 10 mV. Padahal
tidak mungkin demikian karena arah arusnya adalah selain menuju sini terjadi juga arah arus yang ke A ke C atau bahkan C ke A. Ya, karena itu yang terbaik untuk mengatasi hal ini kita gunakan superposisi untuk mencari tegangan pada node A. Ya, di mana node A kita anggap untuk mencari tegangan node A kita anggap sumbernya dua, yaitu 10 mili dan sumber pada VC. Ya, nah sehingga di sini saya tulis VA karena pengaruh 10 milivolt sendiri dengan VC-nya mati, ditambah VA karena pengaruh VC dengan 10 milivoltnya off. Ya. Jadi ingat sumbernya ini adalah 10 mili dan VC. Ya. Di mana VC sama dengan VD. Sekarang kita masukkan VA, kita melihat bahwa karena VC kita off-kan, maka C ini akan 0 ya. Karena tegangan di off-kan 0, ya, maka 20 akan paralel 30. Dibagi 10 ditambah 30 pada 20 kali 10 ya. Ditambah dengan sekarang VC yang bekerja 10 milivoltnya 0, ini ground. Ini ground, ini ground. Jadi 10 paralel 30 di sini. 10 paralel 30 dibagi 10 paralel 30 ditambah 20. Mengapa? Karena C-nya ini inputnya ya, padahal kita ingin menentukan VA ya. Jadi VA ini pembagian tegangan dari 10 paralel 30 dibagi 10 paralel 30 ditambah 20 kali VC. Dalam hal ini VC sama dengan VD. Ya, kita masukkan di suku yang pertama ini adalah 12/22 ya, 30 paralel 20 itu adalah 12. Sedangkan di sini 30 paralel 10 adalah 7,5. Kita masukkan harga VD 3,87. Sehingga kita dapatkan VA 6,51 ya. Nah, sekarang sudah lengkap VA dan VB sudah tahu, maka pada rumus diferensial amplifier V0 adalah 80/20 VB positif dikurangi VA ya. V positif dikurangi V negatif ya. Hasilnya adalah minus 6,68 milivolt ya. Rumus dari diferensial amplifier ini boleh semacam ini dengan catatan ini sama, R feedback dengan R ground ini sama dan R depannya ini juga sama. Jika tidak, maka kita akan mencari rumus dari V0 ini juga dengan superposisi. Demikianlah penyelesaian dari differential amplifier dengan input bridge ini. Kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua, di mana ini ada dua op-amp dengan konfigurasi inverting dan non-inverting ya. Tetapi dari op-amp kedua ini ada R yang dikembalikan ke input ya. Nah, ini saya gambar ulang di sini ya. Kemudian untuk menyelesaikan ini saya gunting di titik ini ya, gunting di titik ini ya. Dianggap begitu ya, saya cut off. Dan saya gambar ulang di sini redraw. Ya, ingat ini tadi adalah V0. Nah, supaya memudahkan maka 4 kilo ini saya tarik ke depan sehingga ya, jadi ini saya putus 4 kilo ini saya letakkan ketarik ke depan dengan input V0 ya. Sehingga dengan demikian konfigurasi ini terlihat sekarang bahwa konfigurasi ini merupakan mixer ini ya, adder ya, inverting amplifier dengan konsep dengan input 2 ya, sehingga nanti outputnya adalah dijumlah input dijumlah yaitu output karena V0 ditambah output karena VI ya. Nah, karena itu kita namai dulu terminal ini yaitu V1 ya. Saya gunakan sumber V1. Maka solusinya adalah V1 di sini output dari inverting adder ini adalah min 10/5 kali VI min 10/4 kali V0 ya. Ingat ya, kalaupun ini Anda bingung ya dengan superposisi. Kalau dengan superposisi ya gantian kan, kalau ini mati ya ini yang berperan, kalau ini mati ya ini ground ya, sama seperti ini ya. Jadi ini tidak berguna. Baik, jadi V1 min 2 VI min 2,5 V0. Nah, sedangkan V0 itu adalah konfigurasi amplifier kedua ini adalah non-inverting, di mana penguatannya 1 ditambah 2/10 ya, dengan input V1 outputnya V0.
Sehingga V0 1 plus 2 per 10 V1 ya. Nah, jadi 1,2 V1 ya. Tinggal kita masukkan 1,2 dikali min 2 VI min 2,5 V0 dengan mengatur ulang begini V0 min 2,4 VI dikurangi 3 V0, akhirnya kita dapatkan 4 V0 min 2,4 VI sehingga V0 per VI min 0,6 ya. Jadi jika kita ditanyakan penguatannya adalah V0 terhadap VI adalah min 0,6. Jika ditanyakan hanya V0 maka V0 adalah min 0,6 VI ya. Tadi soalnya adalah ditanyakan V0 per VI betul ya. Baik, itu adalah strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ingat ketika ini kita putus maka dan kita berikan di sini maka kelihatan menjadi lebih gampang ya, daripada melihat dengan gambar yang sebelah sini. Baik, kita lanjutkan dengan negatif feedback berikutnya yang untuk soal 3 dan 4 ini ya. Ini sebetulnya lebih sederhana dari sebelumnya, tetapi ini saya ingin menunjukkan bahwa yang keempat ini adalah cascade amplifier, sedangkan yang nomor 3 ini adalah kita tidak mungkin tidak menggunakan rumus dasar dari rangkaian listrik, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Karena di sini kita tidak menggunakan superposisi. Baik, kita lihat dulu soal nomor 3 ini ya. Anda disuruh menentukan V0 dari konfigurasi semacam ini. Jika Anda melihat bahwa R ini adalah berbentuk delta ya, sebetulnya Anda bisa menggantinya dengan bentuk Y ya, sehingga lebih sederhana dan ini seperti inverting. Namun saya ingin menunjukkan dengan menggunakan analisa yang paling dasar, yaitu analisa node ya. Kita beri notasi pada node-nya, yaitu ini V input, ini saya beri V0 ya, tentu saja karena ini terhubung langsung di sini ya. V0 di sini. Oke. Nah, di sini adalah saya beri G, titik G ya, untuk menyatakan bahwa titik G ini sebetulnya seperti virtual ground ya. Ingat, negatif feedback, maka inverting input sama dengan non-inverting input. Baik, kita melihat sekarang, kita amati di titik input ini ya. Sigma I out di node I ini adalah 0 ya. Maka coba Anda lihat ke sini, keluar dari titik input ini melalui sumber arus ini berarti dia min 2 ya, min 2. Nah, karena ini min 2 mili, ini 5 kilo, kita tidak perlu mengganti, nanti V-nya akan dalam volt ya. Min 2 ditambah arus yang ke bawah VI per 5, kemudian arus yang ke kanan VI min VG per 20, tapi VG-nya 0, jadi VI min 0 per 20. Yang ke atas VI min V0 per 10, arus yang ke atas. Jadi ada 4 arus ya, min 2, terus ke bawah, ke kanan lagi yang atas sama dengan 0 ya. Di sini kita ringkas, kita kumpulkan yang VI, maka VI 1/5, 1/20, 1/10, min V0 per 10, 2. Kita dapatkan 7 VI min 2 V0, 40. Kemudian kita beranjak pada titik G. Ya, analisa di titik G ini adalah VG dikurangi VI, arus ke kiri ditambah arus ke atas, itu 0. Ingat bahwa arus ke kanan ini tidak mungkin karena ini impedansi inputnya besar. Sehingga VG min VI per 20 ditambah VG min V0 per 10, 0 ya. Dari sini kita dapatkan 0 min VI per 20 ditambah 0 min V0 per 10, kita dapatkan min 2 V0 sama dengan VI. Nah, sebelumnya saya ingin menekankan, mengapa kita tidak menggunakan analisa node di titik atas ini? Ya, kalau kita menggunakan analisa node di titik atas ini, di titik V0 ini, maka kita tidak mendapat informasi tentang arus yang mengalir pada output dari op-amp ini, ya, karena arus ini tidak ada informasi. Sehingga sigma I out di sini kita kurang informasinya, sehingga kita gunakan di titik G ini, ya.
Walaupun sebetulnya titik G ini adalah titik virtual ya, virtual ground ya, titik 0. Tetapi persamaannya tetap bisa kita gunakan. Baik, dengan dua persamaan ini kita gabung, min 2V0 adalah VI, kita masukkan di persamaan 1, maka kita dapatkan VI 5 volt. Dengan demikian, min 2V0 sama dengan 5, V0 min 2,5 volt. Baiklah, kita lanjut sekarang pada permasalahan yang keempat. Ya. Maaf ini animasinya terlanjur keluar dulu ya. Baik, kita perhatikan yang atas dulu. Kita lihat di sini, ini adalah cascade amplifier ya. Ada op-amp 1, op-amp 2, dan akhirnya op-amp 3 ya. Op-amp 1 menguatkan VS1, op-amp yang kedua ini menguatkan sekaligus menjumlah dengan input VS2. Kita beri dulu titik-titiknya ya, titik A dan B di sini ya. Jadi pertamanya solusinya adalah kita memberi titik dulu di sini ya, A dan B ya. Nah, di sini kelihatan VA itu ini kan inverting amplifier. Maka dari itu VA adalah min 50/25 kali VS1. Yaitu min 2 VS1. Ya. Nah, kemudian VB ini adalah output dari inverting adder dari op-amp kedua ya, di mana op-amp kedua ini konfigurasinya inverting amplifier adder penjumlah. Maka VB adalah min 100/100 VA min 100/50 VS2 ya, seperti adder biasa ya. Kita sederhanakan VB min VA min 2 VS2. Nah, kemudian terakhir tahap ketiga ini op-amp V0 ini adalah non-inverting amplifier ya, non-inverting. Rumusnya adalah 1 ditambah R feedback dibagi R input dikali dengan VB ya. Berarti 1 ditambah 100/50 itu 2, berarti 3 VB ya. Di mana VB adalah min VA min 2 VS2 ya. Sedangkan VA adalah min 2 VS1 sehingga min VA adalah 2 VS1. Dengan demikian kita dapatkan V0 3 kali 2 VS1 min 2 VS2. Yaitu V0 6 VS1 min VS2. Ya. Demikian, jadi cukup sederhana juga penyelesaiannya ya. Baiklah, demikian mengenai variasi pada analisa rangkaian penguat dengan feedback negatif pada op-amp ya. Karena video ini saya letakkan di YouTube, silakan jika tidak berkeberatan untuk subscribe ya, supaya menambah informasi masyarakat tentang ITS Surabaya, khususnya teknik elektro. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang.